Bapak Ibu Saudaraku, pagi hari ini kita mengingatkan lagi bahwa tahun 2025 tema kita adalah tahun kebangkitan doa, ya. Dan next kita masuk di bulan Agustus. Di bulan ini kita akan belajar sama-sama tentang doa dan kebenaran. Katakan sama-sama, doa dan kebenaran nggak bisa dipisah. Bilang sama-sama, haleluya. Oke ya. Lanjut yang berikutnya, dan judul kita untuk hari ini adalah benar atau betul. Jadi jawabannya ya benar atau betul? Jawabannya ya kita lihat saudaraku, mana yang benar, benar atau betul saudaraku. Oke, kita belajar bahasa Indonesia sedikit ya. Saya akan memberikan pengantar, saya akan memberikan awalan bahwa benar itu berarti betul, dan betul juga berarti benar. Yang setuju katakan betul, 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 katakan haleluya. Ya, ya. Benar itu berarti betul, betul juga berarti benar. Tapi yang kedua, kita harus paham bahwa betul itu belum tentu benar, tetapi benar itu sudah pasti betul. Yang bingung katakan haleluya. Ya, kita akan belajar. Betul belum tentu benar, tetapi benar itu sudah pasti betul. Yang ketiga, betul tidak sama dengan benar. Jadi bagaimana kita memahami nomor 1 dan nomor 3? Ya, yang jelas yang betul-betul itu cuma Upin dan Ipin. Haleluya. Oke ya, lanjut yang berikutnya. Nomor 4. Benar dan betul akan semakin terlihat jelas perbedaannya dalam kata turunan keduanya. Jadi kalau kita berhenti di kata benar dan kata betul, itu memang rancu dan memang beti, ya. Beda tipis saja. Tetapi kalau kita melihat kata turunan dari dua kata itu, maka kita akan segera melihat perbedaannya. Kebenaran dan kebetulan itu tentu artinya sudah berbeda. Kemudian pembenaran dan pembetulan itu tentu berbeda maknanya. Kemudian yang berikutnya, dibenarkan dan dibetulkan itu juga memiliki makna yang berbeda. Next, nomor 5, saya kasih contoh kalimat. Tubleh betul-betul mencuri dan tindakan itu tidak benar. Coba dicermati, mulai nampak bahwa betul dan benar itu sesuatu yang berbeda, mirip. Ya, saudara tidak seiman dan berbeda, saudaraku ya, begitu. Tubleh betul-betul mencuri, tetapi tindakan itu tidak benar. Contoh kalimat yang kedua. Kebiasaan Paimin tidak bisa dibenarkan karena dia sering mencuri. Kata mengganti diganti mencuri ya. Karena dia sering mencuri onderdil saat membetulkan mobil. Mulai kita bisa melihat perbedaan antara betul dan benar. Paimin tindakannya tidak bisa dibenarkan. Oke? Karena dia terbukti secara fakta, dia sering mencuri onderdil. Oke? Artinya, next yang berikutnya. Betul lebih sering digunakan untuk menunjukkan kesesuaian dengan fakta. Atau kebenaran logis. Sesuai dengan fakta, Paimin betul-betul mencuri. Fakta, sesuai. 1 tambah 1 sama dengan 2, betul. Sesuai dengan fakta atau kebenaran logis. Dan kadang-kadang juga bisa berarti tepat atau sesuai. Itu betul. Tetapi benar sama. Benar juga mengacu pada kesesuaian dengan fakta, kebenaran logis, atau kebenaran moral. Bedanya ada pada frasa yang terakhir. Bahwa benar itu sering disematkan, sering mengacu kepada sesuatu yang benar secara moral. Artinya kata benar itu sering lebih ditujukan untuk menunjukkan perilaku atau sikap.
Gitu ya. Misalnya saya kasih contoh kalimat lagi. Pembunuhan 7 jenderal dalam peristiwa pemberontakan PKI betul-betul terjadi. Sesuai fakta? Sesuai fakta. Ya. Apakah itu sesuai tepat? Iya. Pembunuhan 7 jenderal dalam peristiwa pemberontakan PKI betul-betul terjadi. Walaupun tindakan itu tidak benar. Tindakan pembunuhannya tidak benar. Contoh yang berikutnya. Perzinahan Daud dan Batsyeba betul-betul terjadi. Dalam hal itu Daud melakukan hal yang tidak benar. Oke, sampai di sini yang paham katakan amin. Ya, mari kita akhiri kebaktian kita. Haleluya. Ya, karena sudah paham kan? Iya kan, bedanya betul atau benar. Oke, lanjut yang berikutnya. Kita akan lebih mengerucut kepada apa yang kita akan pelajari, bahwa Alkitab menyebut kita sebagai orang benar, bukan orang betul. Ya, bilang sama sebelahmu, kamu orang benar. Bilang saudaraku, bilang. Haleluya. Ya. Oke. Bilang lagi sama sebelahnya, tadi sebelah kanan atau kiri, sekarang sebaliknya, bilang, kamu orang benar yang sedang dibetulkan Tuhan. Bilang saudaraku, bilang, haleluya, puji Tuhan. Oke ya, kita orang benar yang ternyata dalam pembenaran kita ini ada proses pembetulan dari kesalahan-kesalahan. Begitu ya. Tapi yang jelas, frasa dalam Alkitab menyebutkan kita sebagai orang benar. Ya, righteous man dalam Alkitab bahasa Inggris. Oke, next yang berikutnya. Nah, orang benar, sekarang kita mengerucut kepada orang benar. Orang benar itu ada dua macam. Ada orang benar yang karena hidupnya melakukan hal-hal yang benar. Tapi orang benar yang kedua adalah orang yang hidupnya dianggap benar. Gitu ya. Jadi kalau orang melakukan hal-hal yang benar, bantu teman gitu kan. Kerja bakti 17 Agustus, apalagi saudaraku, itu hal yang benar. Dia melakukan hal yang benar. Tetapi orang yang sebenarnya salah tetapi dianggap benar. Nah, artinya ada dua cara untuk menjadi orang benar. Yang pertama, dengan melakukan hal-hal yang benar. Jadi kalau kita mau disebut orang benar, lakukan hal-hal yang benar. Tapi yang kedua, cara untuk menjadi orang benar artinya ternyata dibenarkan. Perbedaannya apa? Yang pertama, itu pola perjanjian lama. Apa maksudnya? Orang perjanjian lama, dia harus melakukan seluruh hukum Taurat supaya dia jadi orang benar. Dan ternyata tidak ada orang yang bisa melakukan semua hukum. Manusia gagal melakukan hukum itu, gak mungkin. Dan hanya Yesus yang sanggup melakukan sempurna seluruh tuntutan Taurat. Katakan sama-sama, Yesusku keren. Katakan haleluya, puji Tuhan. Nah, cara yang kedua dibenarkan adalah cara perjanjian baru. Seseorang menerima pembenaran melalui iman dalam Yesus. Jadi makanya kalau ditanya, bisakah seseorang diselamatkan karena dia melakukan hukum agamanya? Non-Kristen nih, setiap agama kan ada kitab. Bagaimana orang non-Kristen, apakah dia bisa diselamatkan dengan dia melakukan hukum agamanya? Bisa, kalau, dengan ada kata kalaunya ya. Orang agama apapun bisa diselamatkan kalau dia mampu melakukan seluruh kitab. Orang agama apapun bisa diselamatkan kalau dia melakukan semua tuntutan hukum kitabnya. Dan saya jamin, fakta membuktikan tidak ada orang yang bisa melakukan semua tuntutan kaidah-kaidah agama.
Nggak ada, saudaraku. Nah, lalu bedanya dengan kita seperti apa? Apakah kita juga mampu melakukan seluruh kebenaran firman Tuhan? No. Apakah kita ini dibenarkan karena kita sempurna melakukan Taurat? No. Yesus yang melakukan dengan sempurna dan kita tinggal percaya kepadanya. Yang setuju dan mengerti katakan amin, saudaraku. Iya. Gak peduli jemaat, gak peduli pendeta, kita itu gagal. Kita itu sering gagal melakukan perintah Tuhan. Yang jujur katakan amin. Amin, saya juga amin. Mau jemaat, mau pendeta, kita itu bolong-bolong. Kita itu gagal melakukan perintah agama. Tapi bersyukurlah karena kita terhisap di dalam Yesus. Kita percaya kepada Dia. Dia sudah sempurna melakukan hukum itu. Makanya ketika dia mati di kayu salib dia berkata, sudah selesai. Maksudnya tetelestai, artinya sudah sempurna. Semua sudah kulakukan. Percayalah kepadaku dan engkau akan menerima pembenaran. Ya. Jadi artinya cara PB, cara perjanjian baru, seseorang itu tidak bisa diselamatkan dengan melakukan kewajiban hukum agama. Nggak bisa. Jadi jangan jadi baik supaya diselamatkan. Apakah kita lalu tidak harus berbuat baik? Harus. Justru karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Jangan kebaktian supaya diselamatkan. Kebaktian nggak menyelamatkan. Tapi karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah dibenarkan, maka kita kebaktian, gitu ya. Jangan sedekah untuk supaya kita diselamatkan, nggak bisa. Sedekah kita nggak bisa menyelamatkan kita. Sedekah kita nggak bisa bikin kurang dosa kita, nggak bisa. Karena paham di luar begitu. Sedekah untuk menghapuskan, mengurangi dosa, nggak bisa. Yang bisa mengurangi dosa, jangan punya iman dosanya dikurangi. Dosa tuh harus diampuni bukan dikurangi, saudaraku. Katakan sama-sama, dosa diampuni bukan dikurangi. Bilang saudaraku, iya. Iya, kalau pahamnya dosa dikurangi, kita tetap berdosa dong. Orang berdosa nggak mungkin ada di sorga, saudaraku, nggak mungkin diselamatkan. Jadi bersyukur bahwa Yesus tidak hanya mengurangi dosa, tapi Yesus itu mengampuni dosa. Wih, keren saudaraku ya. Bilang lagi sebelah, Yesus ngampuni dosa, bukan ngurangi dosa. Bilang saudaraku, haleluya ya. Jadi kita tidak bisa melakukan perbuatan baik, hukum-hukum agama untuk ngurangi dosa supaya kita diselamatkan, tidak. Tapi kita harus melakukan hukum agama, hukum perintah Tuhan, firman Tuhan, karena kita sudah dibenarkan, karena kita sudah diselamatkan. Jadi kita harus bersedekah, kita harus berdoa, kita harus beribadah, kita harus mengasihi, saudaraku. Kenapa? Karena kita sudah dibenarkan di dalam iman kepada Yesus. Rasanya ini bedanya kekristenan dengan kepercayaan yang lain, saudaraku. Jadi bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita melayani lalu kita diselamatkan. Pelayanan tidak membuat kita selamat. Tapi karena kita sudah diselamatkan, sudah dibenarkan, maka kita melayani untuk menyatakan cinta kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Next, yang berikutnya. Sekarang kita baca ayat 1 Korintus 1 ayat 30. Saya potong yang titik-titik itu, saya potong ya. Oke, mari baca sama-sama 1 Korintus 1 ayat 30, 2, 3. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Jadi kita disebut orang benar karena dibenarkan. Kita disebut orang kudus karena dikuduskan. Padahal Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita ini 1 Korintus nih. Kalau kita belajar seluruh surat Korintus, waduh, jemaat itu penuh dengan dosa-dosa yang mengerikan. Ada perpecahan, ada kelompok Kefas, ada kelompok Apolos, ada kelompok Paulus, ada kelompok Yesus. Pecah-pecah kelompok-kelompok.
Ini bukan KFC, sudah bukan KFC Petrus, KFC Yesus, bukan KFC Paulus, bukan saudaraku. Ini orang yang tergila-gila dengan pujaan pemimpin rohani mereka. Itu jemaat Korintus. Perpecahan di dalam jemaat. Yang kedua, ada perzinahan yang mengerikan. Surat Korintus berkata, ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Jadi ada orang yang hidup dengan istri ayahnya. Paulus berkata ini dosa yang gak pernah aku dengar di tempat yang lain. Itu Korintus. Kemudian mereka juga serakah. Karena di akhir 1 Korintus Paulus menegur dalam perjamuan kasih jemaat. Ada orang yang makan rakus, gak inget yang lain. Jadi dia kenyang duluan, dia serakah, dia makan, saudaraku, mengumbar hawa nafsunya dan dia gak ingat yang lain. Jemaat Korintus itu jemaat yang kacau balau, saudaraku. Tapi Paulus dia berkata bahwa di dalam Yesus kita itu dibenarkan dan dikuduskan. Bahkan dalam surat Korintus Paulus menyebut saudara-saudara orang-orang kudus. Ya. Jadi artinya Bapak Ibu Saudaraku, pembenaran itu sudah dikerjakan Tuhan. Tetapi pembenaran juga adalah sebuah proses dalam hidup kita. Jadi makanya kalau di jemaat kita melihat hal-hal yang tidak sempurna, kalau di jemaat kita melihat hal-hal yang belum betul saudaraku, itu proses. Katakan sama-sama, kesempurnaan adalah sebuah proses. 1, 2, 3, haleluya, puji Tuhan. Ya. Kesempurnaan itu proses, saya sudah dibenarkan. Tapi saya tetap bisa salah dan harus lagi dibenarkan dan terus akan dibenarkan sampai sempurna. Ya. Jadi Yesus membenarkan, menguduskan dan menebus kita. Jadi bukan karena usaha kita diselamatkan. Bukan karena kebaikan kita diselamatkan. Bukan karena kita rajin puasa, bukan karena kita rajin memberi, bukan karena kita rajin pelayanan kita diselamatkan. Tapi hanya karena kita beriman di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Saya rasa ini pelajaran dasar sebenarnya. Next yang berikutnya. Galatia 2 ayat 16 saya baca. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Stop dulu. Hukum Taurat ini juga mewakili kitab apapun. Dalam agama apapun. Tidak seorang pun yang dibenarkan atau diselamatkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Hukum agama apapun. Gak bisa menyelamatkan. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Makanya kenapa sering dalam diskusi-diskusi soal keselamatan orang tanya, Pak, nah kalau ada orang yang sangat baik Pak. Kalau ada orang yang saya kenal tuh sangat dermawan, gak punya musuh, sangat baik. Masa dia gak diselamatkan hanya karena dia tidak percaya kepada Yesus? Kebaikan mereka, kebaikannya hanya kebaikan yang kita lihat. Tetapi dalam pemandangan Tuhan tetap kebaikannya gak sempurna. Kalau dia diselamatkan karena dia berbuat baik, gak punya musuh, dermawan, maka itu artinya ada keselamatan di luar Kristus. Dan kita percaya, saudaraku, solus Kristus, hanya Kristus. Jadi saya tadinya mau khotbah 5 sola, ya, sola scriptura, hanya Alkitab, otoritas tertinggi, ya. Sola gratia, hanya oleh karena anugerah. Dan kemudian sola fide, hanya karena iman, solus Kristus, dan soli Deo gloria. Saya tadinya mau khotbah itu. Tapi oke, siapa tahu itu diulas dalam sepanjang bulan ini oleh pembicara yang lain. Jadi tidak ada seorang pun yang dibenarkan atau diselamatkan karena melakukan hukum apapun. Tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Kita lihatnya orang itu sempurna, memberi, baik, gak punya musuh. Itu yang kita lihat. Tetapi tentu Tuhan punya pengamatan yang lain bahwa ketaatannya, kebaikannya itu tetap gak sempurna. Kita gak lihat 24 jam tentang hidupnya. Apa yang ada dalam hatinya? Apakah dia baik cuma pencitraan? Jangan-jangan. Loh ada saudaraku, pencitraan itu mengerikan.
Bahkan ada pendeta yang kelihatan kudus, saudaraku, di mimbar. Ya saudaraku, kelihatan di depan jemaat luar biasa, gitu kan. Tapi pelecehan, ya kan. Tapi saudaraku kejam sama anak dan sebagainya. Tetapi nggak jujur soal keuangan. Jadi yang kita lihat saja, kita nggak bisa menentukan bahwa karena kebaikannya seharusnya dia diselamatkan, nggak bisa. Ya, lanjut. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus, bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab diulangi lagi, tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Katakan sama-sama, aku benar karena dibenarkan. 1, 2, 3, haleluya. Ya, jadi kita ini benar bukan karena kebenaran diri kita sendiri, tapi kita dibenarkan oleh anugerah. Ya, lanjut, satu ayat lagi. Roma 5 ayat 17. Bagaimana logikanya kok hanya dengan percaya Yesus maka kita diselamatkan? Roma 5 ayat 17 dan 18. Sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, kira-kira siapa nih? Satu orang ini siapa kira-kira? Siapa yang dimaksudkan satu orang di dalam bagian ini? Oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu. Siapa? Adam. Lihat ya, jadi poin yang pertama, Paulus berkata kepada jemaat Roma, karena dosa satu orang Adam, maka semua kita juga jadi berdosa. Jadi rupanya dosa satu orang bikin manusia sedunia ini dosa. Jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Jadi Paulus sedang membandingkan Adam dan Yesus. Karena dosa satu orang Adam, semua manusia berdosa. Nah, hukum yang sama terjadi karena satu perbuatan kebenaran dari Yesus. Karena ketaatan dari Yesus, karena anugerah, karena Yesus hidup benar, maka semua yang percaya juga mengalami pembenaran dan diselamatkan. 18. Kita baca sama-sama, 2, 3. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi kalau Adam satu orang ini bisa bikin semua orang berdosa, Yesus, kebenaran Yesus juga bisa membuat semua pengikutnya, semua yang percaya dibenarkan. Itu keren, saudaraku ya. Makanya hati-hati suami-suami, engkau berdosa, istri anak-anakmu bisa ketularan dosa. Ya, hati-hati para pemimpin berdosa, anak buah juga bisa dosa, saudaraku ya. Karena dosa itu bersifat menular. Bilang sama sebelah, dosa bersifat menular. Bilang saudaraku, haleluya. Oke, kita akan lihat beberapa poin. Yang pertama, artinya kita mulai masuk dalam hal-hal praktis. Orang benar adalah orang yang terbukti salah tetapi dibenarkan. Jadi kalau kita disebut orang benar, bukan kita terbukti benar, saudaraku. Kita ini terbukti salah. Dosa kita itu ada catatannya. Nanti di pengadilan terakhir kita akan disebutkan dosa-dosa kita. Denny dosanya A, B, C, D, E, itu nggak akan, itu ada catatannya, saudaraku. Tapi pada akhirnya ketok palu, hakim berkata, diampuni karena Denny percaya kepadaku. Jadi orang benar dalam Alkitab adalah orang yang terbukti salah tetapi dibenarkan. Contoh, anak yang hilang di Lukas 15 itu terbukti salah. Terbukti salah ya. Dia pergi dari rumah bapaknya kaya, tapi dia pulang. Dalam bahasa Jawa dikatakan bocah ini kaliren, saudaraku ya, haleluya. Berangkat kaya, pulang kaliren. Nggak kopen, nggak keurus, miskin, compang-camping, bau. Jadi terbukti salah, uangnya dihabiskan foya-foya. Tetapi
oleh anugerah Bapa yang baik ini menerima anak ini apa adanya. Terbukti salah, tapi diterima, diampuni, dipestakan lagi. Yang berikutnya, Adam terbukti bersalah, tetapi ketelanjangannya ditutupi oleh Tuhan dengan pakaian dari kulit binatang. Terbukti salah. Jadi kita nggak bisa berkata bahwa aku nggak salah. Aku salah, kita semuanya berdosa. Tapi ada anugerah Tuhan, Tuhan mengampuni kita karena kita mau percaya kepada Yesus. Paulus terbukti membunuh banyak pengikut Tuhan, tetapi diampuni dan dipakai Tuhan. Jadi yuk baca poin yang pertama, baca ulang sama-sama 1, 2, 3. Orang benar adalah orang yang terbukti salah tetapi dibenarkan. Next, yang kedua. Orang benar bukan orang yang tidak bisa jatuh dalam kesalahan. Loh katanya orang benar. Tapi fakta menunjukkan orang benar tetap bisa jatuh dalam kesalahan. Dan posisinya tetap disebut orang benar. Makanya hati-hati dengan personal branding kita sebagai orang benar. Ya, minggu lalu kita belajar personal branding. Bilang sama sebelah, ingat personal brandingmu orang benar. Bilang. Haleluya, puji Tuhan ya. Jadi orang benar itu bukan orang yang tidak bisa jatuh dalam kesalahan. Daud diurapinya kayak apa? Tapi dia jatuh dalam dosa, perzinahan. Tetapi karena pertobatannya, dia disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Daud diurapinya kayak apa? Bayangkan dia bisa ngusir setan hanya dengan main musik. Haleluya. Saya membayangkan satu kali ada orang kerasukan setan, lalu Pipin nabuh drum, dung, setan keluar. Haleluya, puji Tuhan. Bin, amin, Bin. Amin, yes, haleluya. Iya kan? Daud gak nyanyi loh. Daud tuh cuma main instrumental. Dari kecapinya, Saul lagi kerasukan, dia main centang, Saulnya sembuh. Setannya keluar, setannya pergi, saudaraku. Haleluya. Saya membayangkan satu kali orang kerasukan, Pak Win pegang bass. Belum dimainkan, baru pegang bass, saudaraku, setannya keluar. Wah, pasti mau dimainkan. Padahal enggak, Pak Win cuma pegang bassnya, saudaraku ya. Haleluya, begitu. Saya membayangkan itu bisa terjadi. Daud sebegitunya diurapinya. Raksasa dikalahkan dengan kerikil yang kecil. Wih keren, kalau nggak diurapi nggak mungkin. Jatuh dalam kesalahan. Tapi untung dia bertobat. Ya. Petrus, seorang pemberani yang dekat dengan Yesus, bisa jatuh dalam ketakutan dan penyangkalan. Kenapa dia nyangkal? Karena takut sebenarnya. Tetapi setelah pertobatannya dia berani mati dan bersaksi tentang Yesus. Katakan sama-sama, orang benar bisa jatuh dalam kesalahan. 1, 2, 3. Iya, makanya kalau lihat teman kita salah, kalau lihat saudara kita salah, saudaraku, ya jangan dihakimi. Wong kita juga bisa jatuh dalam kesalahan. Gitu kan? Dan status kita orang benar. Jemaat Korintus itu masih berdosa, tapi Paulus berkata orang-orang kudus di Korintus. Itu bahasa iman. Jadi ada fakta rohani, ada fakta jasmani. Dan Paulus lebih mempercayai fakta rohani. Yang ketiga, kalau orang benar bisa jatuh dalam kesalahan, lalu apakah kita harus kompromi dengan kesalahan? Tidak. Orang benar bukan orang yang senang hidup dalam kesalahan. Atau orang benar adalah orang yang tidak senang hidup dalam kesalahan. Atau lebih tegas lagi, orang benar adalah orang yang senang hidup dalam kebenaran. Katakan sama-sama luar biasa. Haleluya ya. Jadi orang benar adalah orang yang terbukti salah tapi dibenarkan. Orang benar adalah orang yang masih tetap bisa jatuh dalam kesalahan. Tapi dia tidak suka hidup dalam kesalahan. Dia tidak akan melakukan kesalahan yang disengaja. Makanya kegelisahan dosa itu sesuatu yang positif. Jadi kalau kita itu masih gelisah, kita ngerti kita lagi tidak benar.
Cepat responi saudara. Sebab kalau kegelisahan itu tidak diresponi, artinya kita sudah mati hati nurani kita. Jadi ketika kita masih tahu aku orang berdosa nih, gelisah, cari Tuhan, bertobat, Tuhan ampuni dosaku. Jadi ngerti ya, orang benar bisa jatuh dalam kesalahan, tapi dia tidak senang hidup dalam kesalahan. Orang benar bisa jatuh dalam kesalahan, ya, tapi dia senang hidup dalam kebenaran. Ada gelora dalam hatinya, sebenarnya aku mau hidup benar. Itu sinyal positif dalam hidup kita. Oke, ayat terakhir. 1 Petrus 3 ayat 12. Yuk baca sama-sama hubungannya dengan doa. Orang benar dihubungkan dengan doa seperti apa? Ayat ini. Mari baca sama-sama 1 Petrus 3 ayat 12, 2, 3. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lihat, mata Tuhan tertuju. Tertuju itu gimana sih? Tertuju itu mata Tuhan itu fokus. Mata yang tertuju itu mata yang fokus. Ya. Saya ini bisa lihat kanan, bisa lihat kiri, saudaraku, tapi mata saya tidak fokus dengan seseorang. Bisa. Tapi fokus itu artinya kita memandang di satu arah dan kita fokus. Saya sedang melihat salon yang tergantung di dinding. Fokus. Ketika saya fokus, saya nggak lihat yang lain. Karena apa? Karena saya fokus kepada salon yang nempel di dinding. Nah, ayat ini berkata, mata Tuhan terfokus kepada orang-orang benar. Wih, kalau kita jadi orang benar, kita itu dipantengin sama Tuhan. Kita itu dilihatin, diamat-amati sama Tuhan. Dan Tuhan gak peduli yang lain. Tuhan gak peduli setan ngomong apa. Dia orang benarku. Gak peduli setan nuduh apa, gak peduli. Tuhan ketika fokus kepada orang benar, dia nggak ngurus para netizen. Haleluya, puji Tuhan, saudaraku ya. Dia fokus kepada orang benar. Makanya jadilah orang benar, saudaraku. Walaupun netizen ngomong seperti apapun, kalau kita orang benar, mata Tuhan tertuju kepada kita. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Jadi rupanya orang benar itu diperhatikan Tuhan, didengar oleh Tuhan. Katakan sama-sama, orang benar diperhatikan, didengar Tuhan. Bilang saudaraku, haleluya. Puji Tuhan ya. Saya percaya kalau suami benar juga istri itu akan memperhatikan dan mendengarkan. Amin para suami. Iya, luar biasa ya. Saya percaya kalau istri itu benar, suami itu juga pasti memperhatikan dan mendengarkan. Amin para istri. Haleluya. Anak-anak, kalau kalian hidup benar, orang tuamu gak akan tinggalin kalian. Ya. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Lihat, orang-orang yang hidup dalam kejahatan, wajah Tuhan menentang, memandang pun tidak suka, memandang pun tidak sudi. Sorry, eman-eman raiku. Nah, gitu saudaraku ya, haleluya, puji Tuhan ya. Jadi kalau ada orang yang nyengiti kita, saudaraku, jangan lama-lama melihat dia. Ya, eman-eman mata kita, haleluya, puji Tuhan. Kalau ada tetangga yang cerewet, saudaraku, kalau ada tetangga yang bawel, kalau ada teman sekelas yang rese, jangan fokus kepada dia. Eman-eman matamu, haleluya. Eman-eman wajahmu, ya. Lihatlah teman-teman yang baik, yang menopang pertumbuhan kita. Tuhan terfokus kepada orang benar. Telinganya terfokus mendengarkan doa mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang. Wajah Tuhan gak mau lihat orang jahat, saudaraku ya. Terakhir, next, coba saya. 3 poin terakhir. Doa tidak mungkin tanpa kebenaran. Artinya seorang yang hidup dalam doa juga adalah seorang yang harus hidup dalam kebenaran. Yang setuju katakan amin. Jadi nggak mungkin kita jadi pendoa tetapi hidup tanpa kebenaran. Itu berbanding terbalik. Seorang yang hidup dalam doa juga adalah seorang yang hidup dalam kebenaran. Yang kedua, tanpa pembenaran Tuhan, manusia terpisah dari Dia. Artinya, jika kita tidak dibenarkan Tuhan, tidak mungkin kita bisa mendekat kepadanya.
Jadi doa bisa terjadi, keintiman bisa terjadi karena kita sudah dibenarkan. Sebab ketika kita tidak bertobat, kita belum dibenarkan, manusia nggak bisa mendekati Tuhan. Perjanjian lama harus ada perantara, harus pakai imam. Karena manusia terpisah dengan Tuhan. Yang terakhir, doa mematahkan tuduhan setan. Di mata Tuhan, kita orang bersalah yang dibenarkan. Kesalahan kita dilupakannya. Tapi di mata setan, kita orang bersalah yang harus tetap disalahkan. Kesalahan kita selalu harus diingat. Jadi orang yang selalu ingat-ingat dosa dan salah kita adalah seperti, bukan saya takut mau ngomong saudaraku ya, haleluya. Di mata Tuhan, kita orang bersalah yang dibenarkan. Karena Tuhan ngerti ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan aku pengen bener Tuhan, tapi gak mampu dengan usahaku sendiri. Tuhan aku pengen bener tapi gak bisa, aku pengen taat, aku pengen disiplin, aku pengen hidup kudus, tapi gak bisa dengan kekuatanku sendiri. Nah, Tuhan menolong kita dengan anugerahnya. Oke, percayalah kepadaku, aku akan mampukan kamu untuk hidup benar, mampukan kamu untuk hidup kudus. Tapi beda dengan mata setan dia salah dan selamanya harus tetap bersalah. Makanya setan disebut pendakwa, setan disebut penuduh yang selalu mengingat dosa dan salah kita. Amin firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Haleluya. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu, ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu,
Sebentar kita akan dilayani, mari setiap kita mengakui setiap kesalahan, mengakui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Dan biarkan kita dibenarkannya, karena kita mau dengan jujur rendah hati mengatakan bahwa kita perlu Dia. Kita nggak mungkin taat dengan kekuatan kita sendiri. Kita tidak mungkin benar dengan kebenaran kita sendiri. Kita tidak mungkin mampu melakukan semua tuntutan perintah Tuhan kalau bukan Dia yang turun tangan menolong kita, menyelamatkan, membenarkan, kita nggak akan mampu, saudara-saudara. Mari sebelum terima tubuh Yesus dan darahnya di tempat dudukmu, mari sembah Tuhan dengan lembut. Kami sembah, ini hidup kami. Tak mungkin kami kudus dengan kekuatan kami. Tak mungkin kami taat dengan kekuatan kami. Yesus yang mampukan, Engkau berdaulat, Engkau yang ambil alih, Engkau yang ambil kendali, Engkau yang ambil alih hidup kami, keluarga kami, bisnis kami, masa depan kami. Biarkan kebenaran-Mu yang terjadi. Haleluya. Ini hidup kami Tuhan, terima kasih buat pengorbanan-Mu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan. Sebentar kami akan terima roti dan anggur, tubuh dan darah-Mu. Berkati setiap umat-umat-Mu yang hadir. Biarkan kami terus meyakini pembenaran sudah terjadi. Pembenaran sedang terjadi dan pembenaran akan terus ada dalam hidup kami selama kami percaya kepada Tuhan. Berkati setiap umat-umat-Mu, biarkan Tuhan berbicara lebih lanjut untuk setiap kebutuhan pribadi lepas pribadi. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu akan dilayani dan kita nyanyi Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau kebenaran. Tidak
hari ini baru saja Presiden memberikan amnesti dan abolisi. Bapak Tom Lembong, Bapak Hasto mengalami anugerah dari Presiden Republik Indonesia. Sadarilah bahwa setiap kita pun adalah orang-orang yang bersalah. Setiap kita orang-orang yang berdosa. Mungkin orang lain mengenal kita sebagai orang yang baik, tetapi dosa tersembunyi di dalam hati kita hanya Tuhan yang tahu. Tapi hari ini kita dilayakkan untuk percaya kepada Dia, dan selamat datang orang-orang benar dalam kerajaan Allah. Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Mari bersyukur buat pengorbanannya. Setiap kita bersyukur buat bukan sekedar amnesti, bukan sekedar abolisi. Kita dibenarkan. Catatan dosa tetap ada, tetapi kuasa dosa itu disingkirkan. Kita dibenarkan oleh Tuhan. Sambil mengangkat roti kita, tubuh Kristus, mari kita mengucap syukur, terima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Aku orang yang berdosa, aku orang yang sudah menerima pembenaran dari Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebab pada malam sebelum Ia diserahkan, Ia mengambil roti, memecah-mecahkannya, memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, makanlah, inilah tubuhku. Mari makan dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Dia berdaulat atas bisnis, keluarga, masa depanmu. Engkaulah Tuhan. Masa depanku di tangan-Mu Tuhan. Keluargaku di tangan-Mu Tuhan. Bisnisku di tangan-Mu, Engkau berdaulat. Lat atas ku berserah penuh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, kerajaan-Mu, bagianku, bagianku. Kaulah yang ku pandang, Kaulah yang ku pandang selama hidupku, selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, memuliakan
memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, minumlah, inilah darahku, darah yang ditumpahkan bagi banyak orang. Perbuatlah setiap kali kamu mengingat akan aku. Mari minum dengan iman dalam nama Yesus. Terima kasih buat darahmu yang kau curahkan buat kami. Terima kasih buat tubuh Yesus yang engkau sudah remukkan buat pembenaran, pengampunan dosa kami. Terima kasih kami dapat kerajaan-Mu, kami dapat kebenaran-Mu, dan itu jadi bagian kami seumur hidup kami. Diberkati keluarga lepas keluarga, diberkati pribadi lepas pribadi, diberkati setiap jerih lelah mereka, keringat bekerja mereka, diberkati anak-anak kami yang masih belajar, yang masih kuliah, yang membutuhkan pekerjaan, Engkau buka jalan. Dan biarkan Tuhan yang akan terus alirkan kuasa kemuliaan-Mu. Pakai mereka dalam pelayanan rohani, pakai mereka dengan karunia-karunia mereka, menjangkau jiwa, jadi berkat. Tangan mereka, kaki mereka, seluruh keberadaan panca indera mereka, melayani Tuhan, menjadi berkat. Dan biarkan kami tahu kami adalah orang benar. Kami punya personal branding sebagai orang benar. Dan kami senang melakukan kebenaran. Kami akan bagikan kebenaran. Kebenaran ada di dalam kami. Dan kami akan jadi saksi-saksi kebenaran. Terima kasih Tuhan, kami akan pulang. Terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus.